Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bindari, NIM 0306192043. Saya berasal dari PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dalam pramuka. Anggota gerakan pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik gerakan pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan. Penentuan penggolongan usia ini mengacu pada keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 64 tahun 1997 tentang penggolongan peserta didik berdasarkan usia. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga, golongan penegak merupakan anggota yang berusia 6-20 tahun. Dan yang terakhir, golongan pandega merupakan anggota yang berusia 21-25 tahun. Yang pertama ada pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama ada Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua ada Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isinya adalah Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Kemudian Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Kemudian yang kedua ada pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda tahun 1928. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada dua. Yang pertama ada Trisatya atau janji pramuka penggalang. Yang kedua ada Dasa Dharma atau ketentuan moral pramuka penggalang. Adapun isinya adalah Trisatya pramuka penggalang, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cerdas dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan yang ketiga ada pramuka penegak. Penegak adalah sebuah golongan setelah pramuka penggalang. Anggota pramuka penegak berusia dari 16-20 tahun. Kode kehormatan bagi pramuka penegak ada dua. Yang pertama Trisatya dan Dasa Dharma. Adapun isinya adalah Trisatya pramuka penegak. Yang satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Satuan terkecil dalam pramuka penegak disebut sangga, dan kesatuan dari beberapa sangga disebut ambalan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang. Pramuka penggalang dan pimpinan oleh seorang pemimpin sangga yang dipilih oleh anggota sangga itu sendiri. Melalui musyawarah ambalan maka akan dipilih seorang pemimpin ambalan, yaitu pradana. Dalam golongan pramuka penggalang ada dua tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian yang keempat ada pramuka pandega.
Pandega adalah sebuah golongan setelah pramuka penegak. Anggota pramuka penggalang berusia dari 21 sampai 24 tahun. Kode kehormatan bagi pramuka pandega ada dua. Yang pertama Trisatya dan Dasadharma. Adapun isinya Trisatya Pramuka Pandega. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Di sini ada tanda kecakapan umum. TKU untuk pramuka siaga. Yang pertama, semua TKU untuk pramuka siaga dibuat dari kain. Yang kedua, tanda singkat siaga mula berbentuk jajaran genjang dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang 5 cm. Warna dasar hijau tua, letaknya miring 300 ke kanan atas. Yang kedua, di dalam jajaran genjang tersebut terdapat gambar kelopak bunga kelapa yang sudah mulai terbuka berwarna putih. Yang ketiga, garis tepi jajaran genjang berwarna hitam. Yang terakhir, jumlah jajaran genjang adalah 1 buah. Kemudian ada tanda tingkat siaga bantu. Bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tanda singkat siaga mula. Jumlah jajaran genjang adalah 2 buah. Kemudian ada tanda singkat siaga tata. Bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tingkat siaga mula. Jumlah jajaran genjang adalah 3 buah. Kemudian ada TKU untuk pramuka penggalang. Semua TKU untuk pramuka penggalang dibuat dari kain. Tanda tingkat penggalang ramu berbentuk huruf V dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 cm, dan kedua kaki itu membentuk sudut 120 derajat berwarna dasar merah. Sisi panjang kaki huruf V itu lurus. Di dalam kedua kaki huruf V itu terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih. Garis tepi dari huruf V berwarna hitam dan jumlah bentuk huruf V ada 1 buah. Kemudian ada tanda tingkat penggalang rakit. Bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tingkat penggalang ramu. Jumlah bentuk huruf V ada 2 buah. Kemudian ada tanda tingkat penggalang terap. Bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tanda tingkat penggalang ramu. Jumlah bentuk huruf V ada 3 buah. Dikenakan pada lengan baju seragam pramuka sebelah kiri dengan kedudukan seperti huruf V menghadap ke atas di bawah tanda regunya. Ada TKU untuk pramuka penegak. Semua TKU untuk pramuka penegak berupa tanda pundak yang dibuat dari kain. Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman benang atau logam berwarna kuning emas. Kemudian, tanda tingkat penegak bantara berbentuk trapesium berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi 5 cm, sisi atas 4 cm, dan panjang kaki miring kiri dan kanan masing-masing 7,5 cm. Di dalam trapesium tersebut terdapat gambar sebuah bintang bersudut 5. Di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang berlawanan dan di bawah tunas kelapa ini terdapat tulisan bantara. Kemudian ada tanda tingkat penegak laksana. Bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan tanda tingkat penegak bantara. Di bawah sepasang tunas kelapa terdapat tulisan berbunyi laksana. Kemudian ada TKU untuk pramuka pandega. TKU untuk pramuka pandega berupa tanda pundak yang dibuat dari kain. Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman benang atau logam berwarna kuning emas. Tanda tingkat pendega berbentuk trapesium berwarna dasar coklat muda dengan ukuran dan gambar seperti pada tingkat pendega. Di bawah sepasang tunas kelapa terdapat tulisan bunyi pandega. Kemudian di sini ada tanda kecakapan khusus. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan surat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu cara menerapkan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metode kependidikan kepramukaan sesuai dengan AD atau ART Gerakan Pramuka. Pemberian TKK dan rekomendasikan TKK, pimpinan Saka atau Pamong Saka dapat memberikan tanda kecakapan khusus kepada anggota Saka setelah bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tentang syarat kecakapan khusus oleh instruktur Saka tersebut. Di sini
ada 10 tanda kecakapan khusus. Yang pertama ada TKK berkemah, yang kedua ada TKK juru masak, yang ketiga ada TKK penabung, yang keempat ada TKK pengamat, yang kelima ada TKK pengatur ruangan, yang keenam ada TKK gerak jalan, yang ketujuh ada TKK pengaman kampung, yang kedelapan ada TKK menjahit, yang kesembilan ada TKK PPKK, yang ke-10 ada TKK juru kebun. Ini ada golongan bidang TKK. 5 golongan TKK tersebut ditandai dengan warna dasar TKK yang berbeda dan digolongkan menjadi TKK bidang kesehatan dan ketangkasan dengan warna dasar putih meliputi TKK gerak jalan, TKK pengamat, TKK perenang, TKK juru layar, dan TKK pendayung. Kemudian TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak dengan warna dasar kuning meliputi yang pertama TKK sholat, TKK khotib, TKK kori, TKK muajin, dan TKK penabung. Kemudian ada TKK bidang keterampilan teknik pembangunan dengan warna dasar hijau meliputi TKK penjilid buku, TKK juru potret, TKK juru kulit, TKK juru logam, dan TKK penenun. Kemudian ada TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan, yaitu TKK pemadam kebakaran, TKK pengatur lalu lintas, TKK pengaman lingkungan, TKK penunjuk jalan, dan TKK juru bahasa. Dan ada TKK bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar merah meliputi TKK dirijen, TKK penyanyi, TKK pelukis, TKK juru gambar, TKK pengarang, dan TKK pembaca. Tingkatan TKK, 3 tingkatan TKK. Yang pertama ada Purwa, merupakan tingkatan terendah dalam TKK berbentuk lingkaran. Yang kedua ada Madya, merupakan tingkatan TKK tingkat menengah berbentuk persegi. Yang ketiga Utama, merupakan tingkatan tertinggi TKK berbentuk segi 5. Pemasangan TKK. Yang pertama melintang, 2 jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan, atau melingkari lambang kuartir daerah dengan komposisi 2 buah di sebelah kanan lambang kuartir daerah, 2 buah di sebelah kiri lambang kuartir daerah, dan 1 buah di bawah lambang kuartir daerah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.